Assalamualaikum teman-teman dan Bu Vina. Perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 3. Saya Maisa Anastasia. Dan saya Najla Zuradewati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait Pancasila ideologi bukan teologi. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sistem nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi landasan pada waktu mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini maksudnya itu Pancasila sebagai ideologi negara adalah sistem nilai. Apa aja sistem nilai yang Pancasila miliki? Seperti yang kita tahu, Pancasila itu memiliki 5 nilai dasar yang ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang akan saya jelaskan satu persatu. Satu ketuhanan, nilai ketuhanan yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa dan menghormati nilai-nilai agama. Di mana Pancasila itu mengakui terdapat nilai-nilai agama yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki 6 agama yang diakui. Yang kedua itu ada kemanusiaan, nilai kemanusiaan yang menghargai martabat dan hak asasi manusia. Setiap manusia itu mempunyai haknya tersendiri. Jadi Pancasila itu sangat menghargai martabat dan hak asasi manusia. Yang ketiga itu ada persatuan, nilai persatuan yang menghargai kesatuan dan kerukunan bangsa. Di mana konteks di sini itu persatuan itu berarti satu kesatuan antara masyarakat Indonesia. Yang keempat ada kerakyatan, nilai kerakyatan yang menghargai partisipasi dan peran aktif warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini itu menyangkut terkait TNI dan tenaga-tenaga yang lainnya. Untuk yang kelima itu adalah nilai keadilan yang menghargai kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara. Pancasila itu sangat mengedepankan keadilan, di mana dalam pandangan Pancasila itu berarti warga negara masyarakat Indonesia itu mempunyai hak yang sama, tidak ada hak yang lebih tinggi atau hak yang lebih rendah, sehingga bagi Pancasila itu semua warga masyarakat Indonesia mempunyai hak yang sama. Lalu kenapa Pancasila itu disebut ideologi bukan teologi? Karena satu, Pancasila itu tidak berdasarkan dogma agama. Pancasila itu tidak berdasarkan dogma agama karena merupakan hasil dari proses perumusan dan kesepakatan bangsa Indonesia, bukan suatu kesepakatan suatu agama tertentu. Yang kedua itu menghargai keanekaragaman. Pancasila itu sangat menghargai keanekaragaman yang Indonesia mempunyai. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu mempunyai budaya yang sangat beragam, agama, budaya, suku, dan ras yang segala macamnya yang kita ketahui. Nah, Pancasila itu sangat menghargai adanya keanekaragaman yang ada di Indonesia. Jadi Pancasila itu nggak memaksakan satu kepercayaan atau satu agama tertentu, karena balik lagi tadi Pancasila itu sangat menghargai keanekaragaman yang ada. Yang ketiga itu berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila itu berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, persatuan, kesetaraan yang merupakan nilai-nilai universal dan dapat diterima oleh semua orang. Jadi tidak ada dalam Pancasila itu semuanya itu dapat dimengerti karena dapat diterima oleh semua orang. Jadi bukannya yang lain nggak setuju atau yang lain setuju. Jadi kayak nggak ada ketimpangan atau ketidaksetujuan antara masyarakat yang lain dan masyarakat yang lainnya, karena nilai Pancasila itu sudah sepakat dan sudah fix gitu. Jadi dan itu sudah dapat diterima oleh semua orang. Yang selanjutnya itu adalah Pancasila penting sebagai ideologi terbuka. Pancasila mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kenapa Pancasila itu mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman? Sebagai ideologi terbuka, Pancasila itu memiliki sifat dinamis dan fleksibel. Apa yang dimaksud dengan dinamis dan fleksibel? Di sini tuh Pancasila memiliki sifat terbuka. Apa sih sifat terbuka itu? Pancasila itu berarti dirancang sebagai ideologi terbuka. Seperti yang kita tahu ada ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Nah, Pancasila itu termasuk ke dalam yang ideologi terbuka. Karena Pancasila itu di dalamnya itu terdapat nilai-nilai yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan masyarakat tanpa mengubah makna dasarnya. Yang kedua itu adalah fleksibilitas. Kenapa Pancasila itu fleksibel? Karena Pancasila itu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan tantangan-tantangan yang ada di Indonesia. Jadi kayak kalau misalnya seperti yang kita tahu, perubahan zaman itu kan cepet banget ya, apalagi teknologinya. Nah,
dengan nilai Pancasila ini, Pancasila itu dapat kayak menyesuaikan diri, bukan malah kaku dan jadinya kita tuh ketinggalan nilai-nilai karena Pancasila itu kaku. Tapi justru karena adanya Pancasila yang bersifat fleksibel ini, makanya tetap relevan gitu dalam menghadapi berbagai perubahan yang ada di bidang sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Terus habis itu Pancasila itu juga memiliki kemampuan menyesuaikan diri. Ini tuh artinya Pancasila dapat menyerap nilai-nilai positif, nilai-nilai baru yang ada dalam perubahan zaman. Jadi meskipun perubahan terjadi beberapa kali perubahan dan terjadi perubahan yang begitu cepat, Pancasila itu tetap dapat menyerap nilai-nilai baru dan nilai positif dari berbagai sumber sehingga dapat memperkaya dan memperkuat ideologi negara. Yang kedua itu adalah Pancasila menjadi landasan pemersatu bangsa yang majemuk. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu memiliki banyak sekali budaya dan aneka ragamnya banyak banget. Nah, masyarakat itu terdiri dari berbagai suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Nah, di sini Pancasila itu berperan sebagai ideologi yang mempersatukan dan menghubungkan perbedaan tersebut. Jadi bukannya dengan adanya Pancasila malah jadi kayak memisahkan atau kayak buat ribut masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, tapi dengan adanya Pancasila ini justru malah kayak menyatukan masyarakat yang berbeda tersebut. Jadi Pancasila itu menerima berbagai nilai positif dari agama dan budaya yang ada. Oke, untuk yang selanjutnya ada penerapan nilai Pancasila di lingkungan kampus. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kita harus menghormati teman yang berbeda agama dan memberi kesempatan untuk beribadah dengan tenang. Lalu pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti donasi ataupun pengabdian masyarakat. Dan pada sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, kita harus melaksanakan gotong royong untuk membersihkan lingkungan kampus dan menjalin kebersamaan tanpa membeda-bedakan. Dan pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kita harus menghargai pendapat orang lain dalam diskusi dan melaksanakan pemilihan ketua organisasi secara demokratis. Dan pada sila yang terakhir, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita harus menggunakan fasilitas kampus secara baik dan membantu teman yang membutuhkan agar semua dapat merasakan kesempatan yang sama. Oke, untuk kesimpulan bahwa Pancasila adalah ideologi negara bukan teologi, karena Pancasila bukan ajaran agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan saja, tetapi Pancasila adalah sistem nilai dan pandangan hidup yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Teologi ini berlandaskan pada kepercayaan, tetapi Pancasila ini bersifat rasional, inklusif dan juga universal sehingga dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila adalah ideologi bukan teologi, karena dalam Pancasila mencakup nilai-nilai persatuan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, bukan hanya nilai ketuhanan saja. Baik, ini saja dari kelompok kami yang beranggotakan Faza Fauzan, Maisa Anastasia, Syafina Khairunisa, Akifah Naila dan juga Najla Azura Dewanti. Ini saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Selebihnya kami ucapkan terima kasih.